Selamat datang di Smareta Podcast. Halo, perkenalkan nama saya Sandi Dharma Prayoga sebagai Ketua MPK SMA Negeri 1 Rejotangan masa bakti 2021-2022. Dan teman di sebelah saya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernanda Nova Medika sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Rejotangan masa bakti 2021-2022. di podcast kali ini kita akan membahas perbedaan MPK dan OSIS. Jadi mungkin untuk MPK itu masih terdengar asing ya Kak, soalnya kan kalau di SMP itu terkadang masih ada MPK, kadang masih nggak ada yang namanya organisasi MPK, jadi masih terdengar asing. Beda kan Kak, kalau dari OSIS itu mungkin udah familiar. Jadi boleh tahu nggak sih Kak, apa sih itu MPK? Buat teman-teman yang belum tahu, MPK adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. MPK merupakan organisasi yang tingkatannya berada di atas OSIS dan bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja OSIS selama masa jabatannya. Kalau OSIS sendiri nih, apa sih Kak pengertiannya? Kalau OSIS itu merupakan sebuah organisasi siswa intrasekolah yang menjadi media penggerak nih Kak untuk memajukan tiap prestasi dari siswa dan juga bisa menjadi sarana untuk menampung aspirasi dari setiap siswa maupun juga dari dewan guru. Jadi begitu Kak untuk pengertian dari OSIS itu. Oke, jadi kalau untuk tugas-tugas dari MPK itu apa aja sih Kak? Oke, MPK mempunyai tugas antara lain mengawasi, memantau, dan membantu kinerja OSIS dalam melaksanakan program kerjanya, mengevaluasi kinerja OSIS, mengadakan dan menyiapkan rapat pleno, menampung aspirasi warga sekolah, menyiapkan pemilihan ketua OSIS, serta menyeleksi calon anggota MPK dan OSIS untuk masa jabatan berikutnya. Nah, untuk OSIS sendiri nih, apa sih tugas-tugasnya? Jadi untuk tugas dari OSIS itu adalah mendorong setiap potensi yang dimiliki oleh siswa dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi siswa. Dan kita juga bisa menjadi jembatan dalam menyampaikan aspirasi siswa kepada Dewan Guru. Juga kita membuat dan melaksanakan program kerja OSIS sesuai dengan anggaran dasar dan juga anggaran rumah tangga OSIS. Begitu Kak untuk tugas-tugas dari OSIS. Jadi itu dia teman-teman, tugas dari MPK Jadi dan juga OSIS. Oke, jadi untuk struktur organisasi itu berbeda nggak sih Kak dari OSIS sama MPK? Untuk struktur organisasi MPK itu bagaimana Kak? Oke, di MPK tuh struktur organisasinya terbentuk seperti ini Kak. Ada ketua satu dan ketua 2, ada sekretaris umum, ada bendahara satu, bendahara 2, ada koordinator satu dan koordinator 2, dan juga di MPK tuh ada yang namanya komisi Kak. Nah, komisi itu terbagi menjadi 3, yaitu komisi A yang bertugas sebagai penampung dan penyalur aspirasi, komisi B yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja OSIS, dan komisi C yang bertugas menyusun dan menetapkan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Juga bersama pengurus OSIS merancang program kerja OSIS. Nah, kalau OSIS sendiri nih, bagaimana sih Kak struktur organisasinya? Oke, jadi untuk struktur organisasi OSIS itu ada ketua umum, ada wakil ketua satu, ada wakil ketua 2, ada sekretaris satu, ada sekretaris 2, ada bendahara satu, ada bendahara 2, juga ada yang namanya sekbid Kak. Jadi untuk yang sekbid satu itu menangani keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekbid 2 pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia, sekbid 3 kegiatan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Segbit 4 sendiri mempunyai pembinaan prestasi, akademik, dan olahraga sesuai minat. Segbit 5 pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, demokrasi politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan juga toleransi masyarakat plural. Dari Segbit 6 ada pembinaan kreatif, keterampilan, dan kewirausahaan. Dari Segbit 7 ada pelatihan kualitas jasmani, kesehatan, dan berbasis gizi. Dari Segbit 8 ada pembinaan sastra dan budaya. Segbit 9 ada pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang paling terakhir nih Kak, ada Segbit 10 yaitu menaungi keterampilan dalam berbahasa. Jadi begitu Kak, Oke, banyak jadi sekali ya Kak ya. itu ya perbedaan dari struktur organisasi MPK dan OSIS. Kalau di MPK kan ada komisi. Nah, kalau di OSIS tuh ada yang namanya sekbid. Segbit, betul Oke, sekali. jadi itu dia teman-teman perbedaannya.
Oke, jadi kalau begitu apa sih Kak program kerja dari MPK itu? Oke, di MPK tuh mempunyai beberapa program kerja, di antaranya ada Pilketos, yaitu pemilihan ketua OSIS. Sebelum acara Pilketos, MPK membentuk suatu komisi yang bernama KPO atau Komisi Pemilihan OSIS. Setelah KPO terbentuk, seluruh kegiatan di Pilketos akan dilaksanakan oleh KPO tersebut. Selanjutnya ada orasi dan debat. Nah, program orasi dan debat ini masuk satu rangkaian dengan program Pilketos. Selanjutnya ada FOA-Smart atau Forum Aspirasi Smart. Program ini MPK membuat link pengisian yang akan disalurkan ke seluruh warga sekolah. Selanjutnya, seluruh warga sekolah menyalurkan aspirasinya melalui link pengisian tersebut. Selanjutnya ada sertijab atau serah terima jabatan, yaitu reorganisasi pengurus harian MPK yang baru dan pengurus harian MPK yang lama. Juga berlaku di reorganisasi OSIS. Nah, jadi reorganisasi OSIS itu yang menanggung jawab adalah MPK. Selanjutnya ada LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa, yaitu untuk menyeleksi calon anggota MPK baru untuk bergabung menjadi anggota MPK. Oke, kalau dari OSIS nih, apa sih Kak program kerjanya? Oke, jadi untuk OSIS itu mempunyai banyak program kerja ya Kak, soalnya tersusun dari beberapa segbit nih. Dari segbit satu mempunyai program kerja yaitu infak Jumat, sholat duhur berjamaah, kegiatan hari-hari besar agama. Ada dari segbit 2 yaitu Jumat bersih, inspeksi tata tertib, bakti sosial. Dari segbit 3 mempunyai program kerja yaitu upacara bendera dan kegiatan hari-hari besar nasional nih Kak. Dan ada dari segbit 4 nih yang paling seru dan paling ditunggu-tunggu Apa tuh? siswa nih. Ada kelas meeting, ada Oke, study tour dan juga study banding. Dari segbit 5 sendiri agaknya yang paling pusing nih Kak. apa nih program Ada rapat kerjanya? kerja, bakti sosial, penghijauan, ada MPLS dan MUGD, LDKS, dan pemilihan ketua OSIS, Latpim, dan juga ada Raker 3. Oke, Dari Segbit 6, ada kegiatan yang paling besar nih. apa nih? Penasaran nggak Kak? Apa coba Kak, bisa disebutin nggak? Disnatalis SMA, yang Oke, paling ditunggu-tunggu ini setiap yang paling tahunnya nih Kak ya. ditunggu-tunggu oleh para siswa kayaknya ya. Iya, dan juga ada Oke, Purnawiata untuk kelas 12. lanjut Kak. Dari Segbit 7 sendiri ada kegiatan donor darah dan senam bersama nih Kak, yang paling sehat nih Segbitnya. Oke, Ada dari Segbit 8, ada lomba cover lagu nasional, baca puisi, dan juga pembuatan poster. Dari Segbit 9 ada pelatihan dasar untuk perlombaan fotografi atau videografi. Dan yang terakhir nih, ada dari Segbit 10 yaitu literasi bulanan dan juga lomba untuk memperingati hari-hari bahasa yang ada di Indonesia. oke. Jadi banyak sekali ya Kak program kerja di OSIS ini? Iya, dan seru-seru sekali nih Kak ya kayaknya. Oke. Jadi itu dia teman-teman program kerja dari MPK dan OSIS. Oke, sekedar info ya teman-teman. Kalau OSIS itu kan mencakup seluruh siswa yang ada di sekolah. Nah, kalau MPK itu hanya mencakup ketua-ketuanya saja. Jadi seperti ketua kelas, juga ketua ekstra. Jadi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Kak? Kalau untuk Iya. ketua-ketuanya itu masuk dari MPK? Iya, kalau seluruh ketua itu yang menghandle MPK. Oh, jadi begitu. Baru tahu nih, Oke, Kak. sekedar info buat teman-teman. Kenapa sih Kak kita harus masuk MPK dan OSIS? Oke, jadi kalau kalian masuk di organisasi MPK atau OSIS, kalian bisa melatih memanajemen waktu, Mengembangkan berbagai keterampilan, melatih kemampuan berorganisasi, bisa terlibat dalam berbagai kegiatan seru, melatih berpikir kreatif dalam mencari solusi. juga memiliki banyak teman. Waduh, banyak sekali ya Kak manfaatnya ternyata Iya, masuk ternyata banyak organisasi. sekali manfaat masuk organisasi. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk kalian yang ingin daftar OSIS dan MPK, Pantau terus di IG MPK Smart, dan juga Gen Smart, dan jangan lupa untuk follow TikTok kita, OSIS MPK Smareta. Join Join with with us us dan and jangan jangan lupa lupa like, comment, and subscribe. See See you. you!